Udah? Udah. Oke teman-teman semuanya, para pejuang setrika dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cing Abdel Ahrian. Watch. Walabalak, assalamualaikum. Kalak. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Suara masih belum ini, masih belum. Oh masih. Cing Berasa. Abdel dengarnya? Masih belum. Oh masih belum ya. Cuma mau better aja. Tapi udah lebih Jauh. baik kan? Iya, much better kata dia. Much better. Much Much better. Iya. Saya di Ngabdur yang waktu suara serak ada yang komen, Abdur suaranya sengaja diserak-serakin. Saya pikir kayak, kan orang lagi sakit ya, emang lagi sakit ngapain orang lagi normal terus diserak-serakin tuh capek tahu. Dia maksudnya diserak-serakin untuk Nggak tahu diserak-serakin biar kayak vokalis apa gitu katanya. Oh. Apa gitu saya lupa dah. dia ius. Diserak-serakin. Emang ini. Tapi emang badan saya lagi digempur. Kemarin suara serak, terus ini saya akhirnya untuk pertama kalinya saya ke fisioterapi selama dalam hidup. Rekor ini. Kenapa ankle lo? Jadi, ceritanya Cing, saya itu dulu waktu kuliah, sekitar ya mungkin 15 tahun lalu lah dari sekarang. Kuliah 15 tahun lalu. Iya, Lama toh? ya? Sekarang 2025. Iya. 2025 ke 2015 aja baru 10. 2015 tuh saya lulus S2. Berarti lu dari 2000. Kejadian ini waktu saya S1. Ya, taruh 15 tahun lah. Iya. Gampangannya, mungkin 16 atau 17 tahun saya nggak tahu. Tapi main bola di kampus. Bukan main bola di kampus. Main futsal. Namanya Livuma. Apa tuh? Liga Futsal Mahasiswa. Anjay. Itu bergengsi lah dulu di Malang, Livuma tuh. Main Livuma, Liga Futsal Mahasiswa. Ankle saya kena. Lu masuk tim futsal? Masuk dulu. Cing saya waktu muda lumayan saya itu. Lumayan atlet. Ya lumayan tidak malu-maluin lah di sport. Apa Sebenarnya. aja sport lo? Futsal Futsal. doang sih. Ya oke. Futsal sama bola doang. Cuman seiring dengan tidak pernah main dan ini ya udahlah. Udah susah aja, udah kagok. Nah terus ankle kena waktu itu. Tapi namanya mahasiswa ya. Kena karena Kayaknya saya di tackle, entah di tackle, entah saya jatuh. entah apa, saya lupa dah kejadiannya. Tapi itu depan gawang lah, sekelumit depan gawang, ankle kena. Bukan sekelumit, apa namanya? Kemelut di depan. Kalau sekelumit apa ya? Sekelumit itu Sedikit. sedikit. Sekelumit itu sedikit. Oh iya. Diambil. Kemelut kok sekelumit. Sekelumit. Sekelumut. Iya. Sekemelut. 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 Hijau katanya. Sekelumut. Bapak botak ini. Kemelut depan gawang. Kena lah ankle. Diganti saya langsung. Ankle-nya.
Pemain. Langsung Oke. diganti karena nggak bisa berdiri. Pulang, bengkak. Bengkak di sini. Jadi saya jalan aja sakit, Cing. Bengkak. Nah, namanya mahasiswa. Nggak punya uang. Jadi saya juga Urut. enggak urut, enggak ke dokter. Saya nggak ada uang, Cing. Jadi saya kayak, ya udahlah, saya kompres-kompres aja pakai es batu sama temen tuh. Dikompres-kompres pakai es batu gitu. Ya udah, terus saya biarin aja. Sembuh. Berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, kempesnya turun, bengkaknya turun. Kemudian itu aman-aman aja. Walaupun memang setelah itu kalau saya main bola, pokoknya olahraga yang banyak gerakan, emang dia kadang-kadang ngilu. Jadi saya nggak bisa lagi saya nendang kuat. Jadi abis itu tuh, Kencang main. ya kencang. shoot power saya turun. Anjay. Shoot power saya turun. Oke. Jadi saya kalau shoot udah nggak bisa sekencang dulu bola tuh, karena sakit, masih ada ngilunya gitu-gitulah. Cuman saya mikir kayak ya udahlah, ya udah santai aja, udah gitu. Sebulanan terakhir ini, waktu saya syuting kemarin itu, saya tuh nggak ngapa-ngapain, Cing. Cuman jalan biasa doang, tiba-tiba klak. Kepelitak. Iya, tapi tidak Tidak karena lo tidak kepelitak. begini, Iya. tidak kaki begini, tidak. Lagi jalan biasa, tiba-tiba bunyi tek, gitu. Terus sakit banget. Saya bilang, aduh, kenapa ya kok sakit ya? Jadi kamu terus saya biarin lagi, saya pikir ya, paling ntar besok juga sembuh ini mah. Tapi ternyata sakitnya itu hilang muncul. Sampai di titik saya duduk di antara dua sujud sakit. Jadi kan kaki harus begini nih. Oh ya. Nah, Bukan ketekan ya. ya harus begini nih. Bukan ketekan badan. Ketekan badan dong, kan duduk di antara dua sujud. Enggak ketekan pantat. Iya, pantat kan di atas kita gini. Kan Masa gini. sih? Ya gini Enggak, lah. lo di atas itu dong, di atas kiri. Coba gimana sih? Iya, tapi maksudnya nih kan ada tekanan dikit lah. Enggak ada. Iya, nggak di atas. Tapi lo ini. harus begininya kali. Iya, harus begini kan. Harus begininya itu, ya. Harus begininya Iya, kan. Duduk di iya. antara dua sujud tasawuf awal. Ya, Wah, ini sakit. sakit. Mulai berasa sakit. Terus kemarin saya berbaur. Artinya di kepala saya itu sudah kayak apa ke fisioterapi ya. Cuman saya nggak ngerti. Ini sama kayak kisahnya waktu awal mula saya ke dokter gigi lah. Jadi karena nggak punya pengetahuan, saya bingung. Fisioterapi itu ngapain di sana? Gimana itunya kesananya tuh? Saya juga nggak tahu fisioterapi di Jakarta atau di mana gitu-gitu. Kemarin berbaur lah di Prokerto, bukan. Sport 77, Tidak, ada di studionya Rian. Tikum, Rian Ardirandi, Rian Fahardi. Rian Fardi. Ya, yang presiden Gen Z. Iya. Yes, itu. Om Botak aja, Om Botak. Saya juga punya kalau mau nomor telepon doang mah. Iya. Mau adu-aduan Anda? Iya, adu-aduan nomor orang penting. Tapi kebanyakan dia sih, saya yakin. Saya yakin banyakan dia. Tapi Ipican punya Vino G. Bastian, dia bilang. Apa? Vino G. Bastian, Ipican pernah di miss call. Masa prestasi pernah di miss call Vino? Astaga. Nah, terus Ngabdur itu di Ben Hill, dia ruko 3 lantai, kami di lantai ketiga. Lantai kedua itu ada Muay Thai, lantai ke-1 ada fisioterapi. Di tempat presiden Gen Z ini? Yes. Oh, pas Saya langsung banget. Ih, pas banget ini, emang Allah baik banget nih. Jadi abis saya podcast, berbaur. Ini di berbaur lo berasa nggak masih? Apa udah nggak berasa? Udah nggak berasa. Udah lagi oke-oke aja ya? Lagi ada oke-oke aja. Oke. Pokoknya kemarin saya touring 3 hari itu, sebelum touring berasa. Tapi waktu touring nggak berasa. Sampai pulang touring juga nggak berasa. Kemarin juga nggak berasa. Terus saya mikir kayak, sekalian fisioterapi akhir ke bawah lah. Dicek di ini. Ternyata emang ankle saya lari udah. Berapa kilo? GPK. Jadi Pace-nya berapa? Pace berapa? saya nggak tahu dah, pokoknya kalau ketemu harusnya begini, ketemu ankle itu saya tuh agak geser dikit lah. Agak geser gitu. Terus Di ronsen? tidak dipegang. Oh, dia Dia tahu. bandingkin dengan yang kiri. Nih, Bang, kalau yang kiri nih kan nggak goyang nih, dia kuat tuh. Nih, coba yang kanan. Kayak ketek-ketek gitu. Ini nih, udah lari nih kata dia. Apalah istilah fisioterapinya apa? Dislokasi. Slins. Bukan dislokasi, kalau dislokasi udah terlalu parah.
Oblak. Oblak. Oblak, bahasa fisioterapinya oblak. Bahasa fisioterapi oblak tuh. Oblak di oblak dah. Si oblak tuh. Iya. Bab. Iya. Rahman gak pantas banget Rahman. Ngomong bab kayak memanggil orang kayak mau manggil Tommy Babab. Bab. Kayak gitu. Bab. Ya. Bab. Ya. Nah, terus apa namanya? Ya, Akhirnya diapain ini terapinya? dia urut dulu. Hah? Dia urut. Terus ada alat gelombang suara. Ultrasonografi. Kali ya Iya. namanya. USG. Enggak suara. Enggak USG, Oh, tapi ultrasound aja. tapi dia memberikan gelombang suara emang. Jadi dia gini. Itu tuh barang itu dia nggak tekan sama sekali. Jadi dia ya sama kayak USG gitu. Dia kasih gel, terus dia jalanin barang itulah. Nggak ditekan, tapi sakit banget. Oh. Terus dia bilang, kok sakit ya kak ya? Iya, jadi dia tuh memang kasih gelombang suara. Kalau ototnya lagi rusak, lagi ini jaringan apa yang rusak, emang sakit. Tapi kalau kita di otot yang lagi baik-baik aja, dia jadi geli-geli aja gitu. Saya bilang, walah, sakit sekali. Sakit sekali gitu. Ah, itu tuh barang itu tuh. Itu tuh. Hah, itulah. Wah, sakit banget itu. Ultrasound. Iya. Ultrasound. Ini nggak nyambung ya ke sana? Ngilu sengilu-ngilunya. Ah. Nah, itu udah itu mungkin 30 menit ada kali ya. Habis itu dia kasih Sakit dong, Dur. sakit sih. Sakit terus kata terapisnya itu, si fisioterapisnya itu, dia bilang kalau mau teriak-teriak aja bang, nggak apa-apa. Emang biasa? Di situ Iya. ada orang teriak-teriakan? Iya, dia bilang emang ini sakit, dia bilang. Dia tahu kalau ini sakit. Oh. Apalagi kan dia tahu kalau ini ankle-nya memang rusak. Dislokasi? Enggak Oblak. dislokasi. Oblak. Apa ya Bahasa namanya, saya fisioterapi lupa dah. dah. Ini bisa nggak sih dimasukin? Oh. Ya pokoknya sementara ini ditarik, teman-teman googling aja ultrasound. Gitu, Yeah. ultrasound fisioterapi. Nah, itulah alat itu. Nah, terus habis itu saya disetrum. 220 volt? Wah, mati dong. Iya. Yang ditempel. Di kursi? Enggak, itu mah hukuman mati sih Iya. sama saya. Yang diginiin? Apa tuh? Jarum apa? Aku puntur. Akupunktur terus ujungnya disetrum. Pernah nggak? Oh, saya akupuntur juga. Pernah? Di akupuntur belum. Kemarin saya di akupuntur aja. Cuman Oh. saya nggak tahu di setrum apa enggak. Kayaknya enggak deh. Ya harusnya berasa rasa lah. Pas lagi, emang lo nggak lihat? Saya takut. Saya Oh. takut lihat jarumnya. Jadi saya gini aja. Kak, udah kak? Belum? Udah nih. Oh, oke ya udah gitu. Saya nggak mau lihat. Oh. Nah itu yang disetrum itu yang gitu. Ah itu yang di lutut tuh. Ah itu ditempel Oh, kayak begitu. gitu. Iya, ditempel di sini, terus disetrum. Tiap 5 menit. Deret, gitu. Iya, jadi awal kan, kesemutan rasanya gitu. Pokoknya jangan sampai ngilu. Kalau ngilu berarti tegangannya terlalu tinggi. Ah. Pokoknya jangan sampai ngilu gitu. Ada nggak yang gini? Dek, 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 dek gitu Oh, berasanya. nggak ada. Nggak ada. Saya kayak kesemutan berasa gitu. Terus otot akhirnya adaptasi kan. Jadi setelah 5 menit dinaikin lagi si strumnya. Strumnya. Mungkin itu ada kali 30 menit juga. Terus habis itu Strum yang jalan sendiri gitu? Nggak sampai goyang? Enggak sampai itu. Lo pernah nggak yang strum yang itu yang Belum mainan pernah, itu? yang ditempel yang ditempel. suruh makan bubur. Belum pernah. Ah. Nah, itu sudah sampai kemudian akhirnya setelah itu di tapping deh. Ini, Iya, dikasih ini nih. Buat jagain. itu tinggal pakai atau lilit-lilit? Oh, nggak tahu di mereka ini kan kayak lakban, Cing. Kalau saya pakai sendiri saya nggak ngerti ini. Iya, makanya gue tanya. Dipakein sama mereka. Dipakein. Jadi lo nggak copot nih? Katanya 2-3 hari lah, Bang, baru copot. Kan ini baru kemarin sore banget ini. Oh. Tapi agak mendingan nggak? Enak. Enak, habis itu saya keluar tuh kayak, ih kok enak ya kaki saya gitu. Nah, cuman karena udah lama, ya untuk kembalikan seperti, ya nggak tahu ya bisa kembali normal atau tidak, tapi paling tidak untuk menghilangkan sakit dan segala macam ya seminggu minimal sekali deh.
Fisioterapi. fisioterapi. Jadi saya nggak apa-apa deh seminggu sekali. Saya takut jadi lebih parah. Berarti yang pijit-pijit itu mungkin aja bener ya, Dur? Yang pijit-pijit tradisional tuh. Iya. Karena kan sama aja sih. Betul. Metodenya ya. Betul. Cuma ini dilistrikin aja, tapi sama dia tuh dibenerin tempatnya. Iya. Gue kan pernah langsung jalan juga, gue jadi sekarang percaya, Dur, sama pijit-pijit itu gue percaya, Dur, akhirnya. Ah. Bukan sports massage, bukan. Bukan. Kayak Haji Naim. Haji Naim, gitu-gitu gue percaya, Dur, gue. Karena gue mengalami sendiri. Dan ngelihat, pas lagi gue datang ke sana, ngeliat orang yang tadinya gak jalan, pulangnya jalan gitu, bener ada emang. Nah gue sendiri juga pernah tuh, udah gak bisa napak kayak gak bisa. Sama dia dipijit-pijit, udah bisa. Di bagian mana, Cik? Maksudnya nggak bisa napak Kepelitek. Karena kepelitek. Gue lumayan sering, Dur. Mudah-mudahan jangan pernah lagi dah ya. Jangan pernah lagi, mudah-mudahan, karena menderita banget. Kayak gue dulu hampir setiap tahun kepelitek, Dur. Kepelitek tuh berarti engkel kena kan? Sama kayak saya iya, kan? engkelnya kayak sininya. Pokoknya nih, gara-gara begini aja. Iya. Entah airnya yang kena engkelnya, entah sebelah sininya. Betul. Gitu. Ya. Kalau gue tuh nggak terlalu lama nih. Gue pernah waktu ke Bali, Dur. Ada lagi kerjaan di Bali. Semuanya serba terburu-buru. Gue syuting dulu tuh pagi, acaranya siang. Syuting dulu pagi, jadi berangkat, terus buru-buru dah tuh. Karena jamnya kalau tepat, sampai sana gue langsung Tampil. Buru-buru jalan di Bali. Airportnya dulu masih pas lagi Dibangun. pemugar. Apa ya namanya? Pemugaran. Renovasi. Iya, renovasi. Jadi banyak yang gitu-gitu jalan. Kepelitek, Dur. Kepelitek sampai sana nggak lama untuk bengkaknya, Dur. Sampai sana gue udah bengkak. Astaga. Nggak sampai setengah jam berarti. Terus tampil bisa? Tampil bengkak. Paksain aja. Paksain. Pulang udah nggak bisa jalan. Dari sana gue emang langsung tektok tuh, Dur. Langsung pulang. Emang langsung pulang. Cari tuh yang langsung pulang gitu. Haji Naim jam 11. 11 malam. Tutupnya. Pokoknya udah dari sampai sini jam 11 kurang 15 lah, masih ada sempet. Terus gua kesana, Dur, udah nggak bisa 11 jalan. kurang 15. Udah nggak bisa jalan gua udah. Itu Cing Abdul udah Haji Naim atau anaknya? Masih Haji Naim itu? Oh enggak, anaknya lah. Haji Naim udah nggak ada kan? Haji Naim itu udah lama. Udah nggak ada kayaknya tuh. Udah anaknya. Kesana gua udah nggak bisa jalan, Dur, udah nggak muat sepatu. Sepatu udah nggak muat, udah bengkak banget, Dur. Jalan sana udah sampai gitu, sakit emang. Iya. Sakit. Bisa napak. Bisa, orang ada begini doang aja sakit. Kan kalau lagi sakit ya, kayak kena kaki ke lantai aja tuh sakit. Apalagi pas ditekan, ngek gitu. Aduh. Nah, gue ke Haji Naim, mungkin 3-4 kali udah, Dur. Sampai apal gue jokesnya. Jokes aja kan ngejokes mulu, Dur. Oh, dia itu suka ngejok. Ngejokes ininya. Tukang ininya. Tukang urutnya. Iya. Tukang urutnya itu satu aja? Ada satu orang. 3 atau 4 beberapa? gitu. Atau 3 ada 4 gitu. Tapi semuanya di bawah bimbingan Haji Naim? Haji Naim. Mungkin anaknya, mungkin ada orang yang diturunin kemampuannya gitu. Oh, gitu. Jokesnya nih, salah satunya nih. Misalnya dia masuk nih, pincang. Ngapain sih jalannya pakai bercanda begitu? Biasa aja sini. Iya. Udah, ntar juga kalau udah sembuh nggak sakit nih. Iya. Aduh, kocak banget ya gitu. Tapi itu gue percaya. Sama ini. Sama Cimande juga gue akhirnya percaya, Dur. Silat? Bukan. Pijat Cimande. Yang orang yang patah tulang, patah ini segala macam ya. Sangkal putung. Sangkal putung. Sangkal putung tuh iya kan? Sangkal putung apaan? Sangkal putung apaan? Pijit tulang. Coba, sangkal putung. Putung. Jangan gitu, pijat sangkal putung. Itu apa tuh? Pijatan. Patah tulang itu, mengandalkan pijatan, ramuan herbal, dan terkadang mantra. Seringkali tanpa diagnosis medis modern seperti ronsen dan terkenal di kalangan masyarakat sebagai alternatif. Sangkal putung. Saya nggak tahu. Aslinya dari mana datang nama ini, sangkal putung itu. Gua ke Ujang Budi namanya.
Gue ke Ujang Budi, gue pernah cerita kayak sama lu juga pernah cerita kayaknya nih. Ujang Budi ini di mana? Di Cimande. Oh, di Cimande, Bogor. Di Bogor sanaan dikit lagi tuh ya ke arah Sukabumi ya. Ya. Ke arah Saya Sukabumi. pernah lewat situ. Iya. Jadi belok kiri sepanjang jalan tuh banyak tukang pijat ternyata, Dur. Bukan cuma satu. Wah. Hah? Ada. Nah, Patah tulang. coba mukanya bener gak? Gue masih inget gak Ujang Budi? Haji Ujang Budi, Cimande Talang 2. Bener gak dia? Ujang Budi namanya. Iya betul, gue masih inget. Ya, iya itu. Bener dia itu Pak Ujang Budi. Gue punya utang budi nih sama Ujang Budi. Cing Abdul apa? Kaki lagi atau apa ini? Kaki. Gue bermasalah emang di kaki. Ini dulu. lagi, gitu lagi. Bukan ini retak. Retak di bagian mana nih? Di sini, tempurung sini. Kok bisa? Kejatuhan barang. Digebukin, Dur. Astaga. Gue pernah digebukin sama orang, sampai ini gue retak, Dur. Dikeroyok gue. Astaga, dipukul pakai batu kali. Iya mungkin ya. Disemuahin lah pokoknya lah gue. Astaga. Dikeroyok 4 orang gue. Ini kejadian tahun berapa ya? Masih Cing Abdul masih muda ini. Enggak, umur 40-an. Kok bisa? 40. Kok bisa? Tahun 2005 deh, berapa tuh? 35 lah. 35 berarti. 2005? 2005 ya? 35 berarti. Oh, masih muda lah. Ya masih muda Ya lah. kan saya sekarang 37 nih. Mm-mm. Saya ngebayangin kalau saya dikeroyok 4 orang, ya masih mungkin lah. Iya, Masih umur 37. Maksudnya masih ada sifat-sifat yang mungkin ngeselin orang kali. mungkin ya. Jadi gitu saya ya. kalau dikeroyok 4 orang, oh iya juga. Ya, korek gue tuh sama Pak orang. Setelah dikeroyok kelar nih, si yang keroyokin, gue kan kalau dikeroyok kan kita nggak berasa, Dur. Waktu digebukin nih, kita nggak berasa, Dur. Betul, betul. Nanti setelah itu baru mulai kayak, kok sakit bener. Iya. Kok sakit bener. Itu iya mungkin ya lagi adrenalin ya, itu ya saat itu nggak berasa. Begitu kelar ini orangnya udah pergi, gue tersaksi ke mobil, tersaksi ke mobil. Di pasar Minggu sini, Dur, gue di ininya, Dur. Dikeroyok. Dikeroyak itu. Astaga. Astaga, bener. Belum, ini Cing Abdul pernah cerita ke saya ini. Belum ya? Belum pernah. Orang saya ajak kaget, saya baru tahu. Gilbas ya? Gilbas, di pasar Minggu ini, Dur. Lo dari pasar Minggu sini tahu nggak? Yang jalan lurus menuju Pancoran, baru keluar dari pasar Minggu, terus ada mau belok kiri ke arah yang unas-unas itu. Nggak tahu lo? Iya, tahu. Nah, disitulah gue terjadi tuh. Di depan supir-supir Angkot. call tembakan tuh, yang nyawa-nyawain elep yang gitu-gitu tuh. Disitulah gue di ini. Itu gue menuju, ini gue dari Rumah Ria dulu, Palapa Timur. Belum nikah ini. Belum nikah. Mau ke Radio SK di depan Trans 7. Persis ya gedung Surveyor gitu. Gue jalan, ini gue nelpon temen gue nih. Lo ke SK dong gitu. Gue bisa booking nih gitu. Dia lagi ada di SK kebetulan gitu. Nah, di parkiran mau turun gue nggak bisa, Dur. Pingsan gue, Dur. Bok aja kayak gitu. Turun nih si Ade Amaro namanya. Temen gue. Wah, apa lu udah muka gue udah darah-darah kayak gitu kan. Aduh. Bisa minum deh. Gue geli sendiri kalau itu kenapa gue begitu amat ya. Turun, nggak bisa jalan deh. Ini gue bilang gitu. Kaki gue kayaknya nih gitu. Gue diinjek-injek kali ini. Pas dilihat tuh udah bengkak banget, Dur. Si kaki gue. Udah bengkak itu. Yaudah deh, ke Cimande, kata dia gitu langsung nih si Ade Amaro. Nggak ke Haji Naim. Nggak ke Haji Naim, belum tahu gue tuh. Gue belum berhubungan sama Haji Naim. Oh, tahun segitu belum ada? Belum tersohor nama Udah. Haji Naim? Sudah? Udah, tapi si ini maunya ke Cimande langsung, si Ade Amaro ini. Biar sekalian silat. Cimande tuh sore-sore langsung ke sana tuh si Ade Amaro emang baik juga tuh. Baik dia. Dia baik dia orangnya. Kasihin gue Dur dari Pancoran tuh ke Disupirin sama beliau? iya, disupirin sama dia gitu. Sama. Berarti beliau tahu sudah pernah datang ke Betul. Haji Ujang Budi ini? Betul. Dia pernah ada mertuanya atau siapanya lah gitulah. Yang sama-sama digebukin. Di Pasar Minggu juga? Di Pasar Minggu juga? Iya.
Iya. Oh, ini terjadi, dia mau itu, karena gue baru habis ulang tahun anaknya, gue ingat. Ulang tahun anaknya Ade Amaro. Makan-makan tuh di McD Kemang, anaknya janjian kita ke SK. Nah, gue nganter Ria pulang dulu. Itu, jadi kejadian itu. Jadi emang gue mau janjian ke SK nih sama si Ade Amaro. Hari libur, gue inget banget. Berangkat tuh ke situ, ke Cimande. Sama Pak Ujang Budi. Dilihat dong, retak ini. Deh, apaan? Oh dia lihat dia bengkak. Iya, dia bener. langsung ini retak nih. Retak ini, gitu. Hah? Gue kan baru pertama kali ada di kondisi itu ya, dan ke tempat alternatif juga baru pertama kali. Pegang belum, diapa belum gitu. Udah tahu Udah retak. dibilang retak aja, sini saya pijit. Dipijit, nggak disentuh Dur ininya Dur. Nah itu tuh yang Bener, ahli tuh, iya Iya. gitu tuh emang. dia nggak disentuh. Betul. Sama dia nggak disentuh sama sekali. Dipijit Iya. jadi nggak sakit Dur, di sini-sininya gue dipijit. Betul. Gue bilang, ini apaan sih ini orang nih? Gitu kan gue nggak tahu ya. Pulang dari situ gue nggak percaya Dur. Sama si Ujang Budi ini. Sama pengobatannya. Dek, itu ke rumah sakit aja deh, gue bilang gitu. Rumah sakit, MMC tuh. Ronsen, retak Dur. Bener, retak. Gue bilang Ujang Budi tahu dari mana, matanya ada ini kali. Matanya ada sinar X kali Ada ya. sinar X, retak pas di Raza. Terus gimana penahannya? Ya harus digips. Harus digips. Berapa lama sembuhnya? Ya sekitar 3-5 bulan Pak katanya. Kata si dokter. Nah ini kejadiannya gue udah mulai syuting itu tuh satu-satuan tuh, udah mulai dipanggil syuting di sini. Tapi Lepasan-lepasan lah. lepasan belum belum punya program tetap. Ya. Pas saat itu tuh bulan depannya gue ada callingan bacain nominasi Panasonic Award. Wah, gue bilang ya nggak bisa nih, gimana caranya ya kayak gitu. Dek, gue besok anterin lagi deh ke ini. Karena si Abdul udah percaya nih. Udah percaya. Udah bener dia bilang retak. Iya. Ronsen bener Ronsen, retak. betul. Anterin lagi ke sana deh gitu. Pak, saya bisa jalan. Tetap harus di gips, harus di ini segala macam, harus pakai kru karena nggak bisa jalan, nggak boleh napak. Tapi sebulan paling lama Bapak Mas bisa jalan gitu. Kata si Pak Ujang. Ujang Budi gitu. Terus kan gue nanya, kenapa sih diurutnya di sini-sini? Saya kan di situ. Ya kan itu yang retak tulangnya Mas. Tulang retak Mas siapa yang bisa beresin? Dimin aja ntar juga nyambung sendiri. Yang kita perlu beresin aliran darah ke sononya gitu. Ya. Jadi yang patah-patah tulang itu sama dia itu cuma digerak digituin, habis itu didiemin, Iya, dibiarin. nyambung sendiri. Iya. Kan tetap digips, dikasih bantalan kayu nih sini gue, Iya. gitu di ini. Cuman nggak diapa-apain udah Dur. Jadi kalau datang situ cuma diginiin doang, emang nggak sampai sebulan Dur, jalan gue. Udah bisa nggak pakai kruk. Iya. Tapi mungkin karena nggak dibantu, proses nyambungnya ini nggak sempurna kali dibanding kalau pakai gips Iya, gitu. Iya paling. Jadi sempurna. Jadi masih suka ada ngilu-ngilunya Dur kalau dingin. Ini kalau diginiin nih masih berasa gitu. Ujang Budi bener, gue inget mukanya tuh. Masih. Nah, cari tukang-tukang urut yang kayak begini itu susah, Cing. Menurut saya ya. Maksudnya? Saya selama hidup saya cuma baru ketemu satu orang aja. Yang mana, maksudnya sakit di mana, dia nggak pijit di situ. Iya. Jadi kita nggak berasa sakit banget, tapi sembuh. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh susah tuh. Dia bilang kan itu yang bengkak-bengkaknya itu karena ada, ya nggak tahu benar apa enggak ya. Dia bilang tuh karena alirannya tersumbat jadi dia membengkak, dia bilang gitu. Nah itu perlu kita benerin tuh. Ada sih disentuhnya, ya cuman tapi pelan. Bukan untuk kayak bukan digituin. Di kayak lagi ngebenerin aliran-aliran darah gitu, Ujang Budi. Saya dulu waktu kuliah Ujang Budi. main bola juga sih. Eh, Kena bola, jadi kiper, kena bola, tak. Kepala gini, bengkak, ini. Saya kuliah, nggak bisa megang pulpen, Cing. Sama Bapak Kos, diajak ke ini, tukang urut. Nggak disentuh sama sekali ini, Cing. Sama sekali. Karena saya sudah tahu nih, wah,
udah nggak mau kan ke tukang urut. Saya bilang, ini kalau sampai diurut saya kencing di celana sih. Orang gini aja saya sakit. Diginiin aja nih sakit gitu. Apalagi kalau diurut ya. Jadi saya bayangin tuh, pasti dia tarik-tarik, wah saya kencing di celana sih ini. Ternyata dia nggak sentuh sama sekali ini nih. Dia urutnya dari sini. Diurut segala macam. Sampai setiap kali ditekan, ini jempol gerak nih. Ditekan, jempol saya gerak. Ditekan, ini telunjuk nih. Telunjuk gerak. Jadi kayak Iron Man gitu, kayak ada tombol-tombol di sini. Wih, kok bisa gitu Pak gitu. Pokoknya di sini doang diurut. Malam dia urut sih. Besok paginya bengkak turun bisa pegang pulpen saya. Bisa nulis saya di sekolah. Saya bilang, ih jago bener itu Bapak itu ya. Di Malang. Saya sampai udah saking waktu itu saya masih maba jadi saya nggak hafal daerah-daerahnya tapi saya udah Ujang lupa. Budi juga bukan? Bukan. Si Ujang Budi ada ya ininya Instagramnya apa sih? Lo di mana tuh? Facebook. Kalau Ujang kan di Cimande, mungkin kalau di Malang mungkin Wahyu kali, Wahyu Budi. Wahyu Budi kali. Gue apa bawa ide gue, Dur, rutin nyokap gue. Ke Pak Ujang. Entah suges doang atau apa ngeliat gue kayak begitu, mau dong gitu. Yang situ karena dia udah tua, udah ini. Tapi setiap habis dari situ dia bisa jalan gagah, seger gitu. Ntar berapa minggu kemudian Lemes kita antar lagi. lagi, iya. Ujang Budi namanya, bener. Iya. Ada yang nginep, ada deh tempatnya kayaknya semua sepanjang jalan itu gitu deh. Ada yang untuk nginepnya, ada yang cuman rawat jalan, gitu. Kalau gue mah digigit-gigitin doang kayak gitu. Nah kita tuh, jarang ketemu tukang pijit yang kayak Tapi gitu. kayaknya memang kalau kayak yang diselokasi kan emang harus digerak, harus digituin, Dur. Iya, Harus betul. digituin supaya balik dulu, Betul, kalau itu gitu. iya, betul. Tidak, jadi ada tuh yang kayak misalkan banyak kucing yang kita keseleo di sini. Di situ yang dia Ya mungkin karena di sekolah lokasi itu kali atau apa dibenerin dulu enggak, tempatnya. keseleonya enggak sampai tulang. Kayak saya tuh kan keseleo juga itu, bengkak gitu, enggak disentuh sama sekali gitu. Itunya ya. Karena Kan tulang saya enggak kenapa-napa. nggak patah, nggak apa gitu ya. Enggak patah, enggak dislokasi, enggak, cuman kayak ketek-ketek gitu. Jadi dia bengkak gitu. Nah, itu enggak disentuh sama sekali gitu. Nah, cari yang tukang urut yang kayak gitu Ujang Budi salah susah. satunya. Susah. Silakan ke Ujang Budi kalau mau. Ya. Di Cimande ya? Pak Ujang Budi, bener. Ujang Budi di Cimande. Makanya gue bilang, kok diurutnya begitu ya? Dia penjelasannya seperti itu ya. Nggak tahu benar atau enggak ya. Cuma penjelasan dia menurut gue masuk akal. Oh iya gitu. Jadi kalau patah, retak, tulang kita bisa apa? Kata dia gitu. Dari luar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah, proses penyembuhan sendiri aja di dalam. Iya, Gitu. Jadi ya kita benerin tuh kayak saluran-saluran darahnya yang tersumbat-sumbat, dibilang gitu. Masuk akal sih. Iya, masuk akal. Orang kalau kita patah di dokter aja, digips aja udah didiemin kan. Untuk supaya dia nyambung sendiri, pasti paling kasih vitamin untuk tulang gitu. Kalsium, nah gitu-gitu. Iya. Ya benar juga sih. Cuman mungkin karena nggak sempurna, nggak digips, cuman dikasih yang gitu terus dibalut kayak begitu. Jadi mungkin nempelnya juga nggak sempurna, jadi masih berasa sisa-sisa. Jadi inget Ujang Budi. Ingat Kemarin saya ada cerita almarhum. sama Bari juga. Bari juga kayak Cing Abil, dia tuh juga percaya dengan kalau yang masalah pijit-pijit Pijit. segala macam, dia percaya sama yang konvensional kalau dia. Tradisional. Tradisional. Ah. Yang katanya di Bandung ada Koh siapa gitu. Coba deh, terkenal banget katanya Bari di Bandung tuh. Ngapain? Koh Wei. YW, itu yang inian, bone setting. Ah, iya itu. YCW. Gue pernah ke sana juga, Dur. Yowei. Truk. Yowei ya? Yowe, ceriwe, yowe. Itu Ah, ini. Ini katanya. Ini di Bandung kan? Bandung, gua ke Bandung pernah, nyamperin dia praktek di Hilton pernah. Dur, yang gini-gini. Cing Dur. Abel dikeretak, apa dia Tur, ngapain? Keretak itu, Dur. Ternyata kalau menurut Koh ini, kalau udah tua susah bunyi. Kok nggak bunyi sih? Kok gue bilang gitu. Ya, Cing udah tua, Cing nggak usah ngarepin yang kayak di konten-konten keraduk gitu, udah nggak bisa. Udah nggak bisa, Dur, katanya, Dur. Terus yang bunyi tuh cewek biasanya bunyinya lebih
Gede, makanya banyak banget ini tuh cewek tuh. Ah, iya ini. Bone setting ginian, tur. Kota sini, kasih tahu dia. Tanggal segini ada di Jakarta nih, di hotel ini gitu. Rame, Dur. Rame. Pas gua ada acara di Bandung, kabarin dia tuh, mau ke Bandung, ke tempat lo dong gitu. Kasih tahu gua ke Bandung. Krek gitu. Man nggak bunyi gue. Di mute kali, di mute. Iya kali ya. Emang udah nggak bunyi gue, Dur. Kalau gini masih Enggak, bunyi. tapi maksudnya dia Pinggang bisa, udah nggak bunyi. Dia bisa balik, misalnya kayak mungkin kita yang secara tidak sadar duduknya bungkuk, Iya. bertahun-tahun, berpuluh tahun gitu, sama dia dilurusin lagi gitu, Iya. ya, kembalikan ke posisi. Iya, kembali ke posisi. Betul, bisa betul. gitu ya. Ke Huey ini. Ah, ya itu. Ya, Bari juga cerita kayak gitu. Ya, itulah pengalaman fisioterapi saya. Dan ini kayaknya ke depannya seminggu sekali Untuk fisioterapi. fisioterapi saya. Iya. Untuk bikin ini. Sekarang saya takut kalau kegiatan dia tiba-tiba kumat ini. Iya, pas lagi kita diperlukan ya. Ya, itu agak susah ntar masa jalannya nggak benar. Gue juga pernah nyangka di sini gue Jur. Bisa bukan di sini rasanya. Di sini. Di belakang. Salah tidur itu. Kayak orang salah tidur, pegel gitu terus, Dur. Pegel gitu terus. Gue udah ke klinik saraf kejepit. Cari-cari terus udah di fisioterapi. Enggak ini, mungkin udah dokter keempat atau kelima lah, Dur. Tahuan bahwa terjadi karena ini tenis elbow, ototnya robek. Jadi Oh, di bisa sini? berasa Mana? kesini-sini. Di Iya. Di sininya waktu itu belum merasa. Akhirnya gue disuntik. Di sini robeknya karena Kayak misalnya gerak begini nih, megang mic kelamaan atau komputer, tergantung dari kekuatan lo aja. Nah itu bisa robek. Mungkin kalau lagi gini ototnya keras diginiin itu jadi robek. Terus gue disuntik itu steroid kayaknya apa gitu. di sininya. Pas di tempat si ototnya itu disuntik. Beli cairannya tuh beli sendiri, nggak ada di situ, nggak ada dipesanin. Gue pesan online. Terus akhirnya hilang. Ya, Hilang. di sini. Emang ke situ-situ semuanya. Gue udah sampai fisioterapi setiap minggu tuh di situ. Ini kok nggak hilang-hilang ya gitu. Di sini belum terlalu berasa, Dur. Pas ininya berasa, akhirnya baru gue diperiksa lagi di beberapa dokter gitu. Kenapa nggak di ronsen aja sekalian ya? Oh ini Pak sobek, ini Pak otot bapak katanya gitu. Suntik, kelar dulu emang steroid, emang bener. Cuman harus diisi katanya, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun sekali, tapi gue udah nggak isi nih. Maksudnya? Itu akan hilang si yang disuntiknya itu. Kayak mungkin robek, mungkin ya pemikiran gue ini robek, terus sama dia diisi. Nah isinya itu bisa Bisa hilang lagi, suntik lagi, gitu. Sakit tapi suntiknya orang gede, kayak masuk gitu, gue bilang nguk gitu. Oh, lubangnya gede si suntiknya itu. Jarumnya gede. Cairannya apa? Gel. Nah gue kagak lihat deh itu, gue beli di mana itu, pesan Syria. Itu kan steroid itu kan yang katanya orang buat otot Iya, kan? iya kali ya, gue juga nggak tahu. Namanya mungkin bukan itu, cuman mungkin istilahnya aja steroid. Tapi seingat gue sih itu nih steroid, bilang gitu. Tahu dia. Mungkin di antara pejuang setrika Ada yang tahu mungkin. Iya. Masalah Tenis elbow namanya. tenis elbow. Tenis elbow. Makanya main injury. tenis kan ini Iya, dipakai. gitu. Oh, tenis elbow. Keren. Kata si dokternya, ya Bapak ingat aja, Bapak yang sering lama tuh posisi tangan begini atau begini dalam satu kondisi yang lama, itu yang mana ya? Itu kemungkinan ininya. Ya kita bawa mobil gini, bawa motor gini. Ya, bisa Tergantung juga sih. kekuatan ininya aja. Dompet lo taruh mana? Di tas. Betul, jangan di. Saya udah nggak pernah taruh di sini lagi karena sakit, Cing. Nah, gua kan pernah juga, Dur. Nggak bergerak, Dur. Gua penyakitan banget ya, Dur. Gue pernah kagak bergerak, Dur. Susah. Masa nggak bergerak? Kanan tuh nggak bisa bergerak, Dur. Karena?
Udah. Dompet kosong kali, makanya jadi nggak bergerak. Kayak nggak mau gerak nggak ada duit nih. Ah, udahlah. Dompet itu terlalu berisi, terlalu tebel. Karena dompet gue isinya dompet. Bagus. Kortikosteroid namanya, Cing. Ah? Kortikosteroid. Nah, yang buat tenis elbow? Iya. Ah, ya benar berarti. Oh, ada Bener, ada steroidnya lah. Oh, apakah itu jenis steroid atau bukan, gue nggak tahu. Yang penting namanya ada Steroid. kortikosteroid. Ke yang ini, Dompet. ya masalah dompet, gue pernah nggak bisa bergerak Dur. Sini gue kanan nih nggak bisa bergerak. Kayak gitu. Dipijit, ini fisioterapi segala macam udah gitu. Sampai satu saat siapa yang bilang, ke dokter saraf Ki, katanya gitu. Dokter saraf. Datang nih gue ke dokter saraf Rumah Sakit Brawijaya, gue ingat. Dokternya masih muda, ngomongnya Betawi Dur. Jarang banget ya. Orang Ada Betawi dokter. spesialis ngomongnya Betawi banget beneran. Jadi udah nyantai aja gitu ya. Ternyata dia dokternya Eyang. Oh. Dokternya Eyang, dokter Eyang. Gue datang ke situ. Kenapa Cing? Dia udah tahu ya. Gitu. Ini kok bisa gini, nggak bisa gerak. Oh. Dompet di mana kalau ini? Gue bingung nanya. Udah minta bayaran aja nih dokter. Ya Betawi sih Betawi, tapi jangan minta langsung minta Iya. bayaran dong. Dari dompet di mana? Di sini dok gitu. Jangan itu. Mungkin salah satu penyebabnya. Karena duduknya lo jadi nggak lurus. Begini. Tahu gitu segala macam. Nah itu bikin ini. Sini gue suntik doang dong. Dus. Kalau lara sampai sekarang nih. Jago. Jago deh. Nah kalau saya tidak sampai segitunya, saya tuh pantat saya udah sakit duluan. Oh. Jadi tiap kali duduk tuh, nggak enak bener. Jadi tiap kali duduk tuh kita cabut, kita taruh di meja kan, Iya. gitu-gitu kan. Karena bawa motor sakit apa, akhirnya saya sudah mulai dari kuliah lah. Mulai dari kuliah tuh dompet nggak pernah taruh di saku lagi, udah taruh di dalam tas. Karena lo bawa tas kemana-mana. Iya, Nah tas- gue nggak suka tas-tas bawa kecil tas itu. tas kecil. Jadi kalau dompet tuh selalu di kantong. Nah sejak itu gue kalau pergi udah dompet gue titip Melon atau Ocit udah. Tapi kalau saya ngerasa mungkin dulu mungkin bisa, mungkin ya. Tapi saya ngerasa sekarang kemana-mana saya harus ada tas kecil sih. Kebutuhannya Banyak. yang kita bawa tuh udah nggak cukup kalau nggak ada tas. Di kantong aja udah nggak cukup. Iya, Emang apaan aja deh? Handphone 2. handphone. Dua. Ya handphone di saku mah, handphone nggak pernah di tas. Handphone mah gampang di saku. Dompet, kacamata. Pakai. Iya, saya kalau baca doang. Nah, Buku, saya selalu bawa buku yang lagi mau saya baca. Jadi kalau misalkan datang Cing Abdul terlambat, saya bisa baca buku. kan nggak pernah terjadi itu. Nggak usah lo bawa buku kalau kesini. Nggak usah. Nah, itu. Parfum, Oke. powerbank, Oh, powerbank. headset, Oh. Sendok. itol. Imani. Ya kan di dompet itu. Ini harusnya. mah merek, itol. Itol juga merek. Merek bang apa itol? Mandiri. Imani yang mandiri. Dulu Mandiri ngeluarin namanya Itol. Hanya khusus untuk tol. Awal-awal ada si tol ini bayar pakai ini, itu cuma bisa pakai Itol namanya. Oh. Bener-bener jauh Pak. Saya taunya- TOLL. Saya taunya mandiri itu Imani. Iya, akhirnya jadi Imani bisa. Oh, dulunya itol ya. Hanya Oh. Itol. Nah, Itol kan bener. Oke, saya baru tahu. Keluar Mandiri. Satu info lagi aja dari Cing Abdel. Iya. Ngisinya di ATM. Sama Saya belum flash pernah. juga. Saya Di sini ngisinya selalu di minimarket. Saya dulu. Oh dulu. Sebelum akhirnya handphone bisa NFC. Ah. Sekarang udah nggak pernah, isi di handphone aja langsung. Nah itu. Nah itulah. Banyak ya. Itu tuh nggak bisa kita Iya, kalau banyak nggak itu. bawa tas gitu. Banyak itu. Tas kecil iya. Nggak cukup. Makanya saya kadang-kadang ngebayangin kayak, kok dulu SMA bisa ya, saya tuh nggak perlu pakai bawa tas kecil ya. Ya karena lo bawa tas gede. Enggak waktu ini jalan-jalan sama teman. Oh, jalan-jalan Itu ya? Iya nggak? Bener-bener cuma dompet, HP, udah. Iya.
Udah ada HP lo SMA ya? Gue belum. 3310. Bukan. Saya SMA tuh Sony Ericsson T100. Iya. Nah, itu sama dompet sudah. Karena powerbank ngapain itu? HP 3 hari nggak mati kok. Iya. Belum ada dulu powerbank ya? Nggak ada powerbank. HP 3 hari nggak mati itu. Iya. Vape nggak ada. Nggak perlu bawa kacamata, nggak perlu bawa parfum. Itol nggak perlu. Itol nggak perlu. Sampai sekarang sih nggak perlu juga sih. Nggak. Kalau parkiran masih butuh sih. Imani. Di Kupang nggak ada tol, tapi maksudnya buat parkiran sudah pakai kartu elektronik gitu. Iya. Iya, jadi sekarang saya udah kayak ada di beberapa momen tuh saya duduk mikir kayak apa kok kebutuhan makin banyak ya, sampai harus bawa tas kemana-mana ya. Gitu. Setiap pergi ya? Iya, harus bawa sling bag minimal. Iya. Nah, Cing Abel sling bagnya dalam bentuk melon. Melonnya ya. Oh, sling bag. Iya, tapi benar. Si dompet itu pantat sakit, terus merusak estetik dompetnya juga. Dompetnya jadi diagonal. Kan nggak jadi lurus bagus lagi kan. Agak-agak melengkung gini. Iya, agak melengkung, pasti. Iya. Sekarang gue juga udah nggak. Ya, itu zaman-zaman dulu sama zaman Tahu deh sekarang masih ada nggak orang yang pakai dompet di pantat? Rata-rata orang udah pada pakai tas. Iya. Hampir semua orang bawa tas kayaknya sekarang. Lo bawa tas nggak, Skoy? Sling bag ya. Iya, sling bag Sling bawa. bag bawa. Ganis bawa Ganis? Tuh. Sling bag bawa. Bang Rahman bawa sling bag. Bang Rahman bawa. Bawa. Dion? Jaket dia. Masih paling kantong jaket kalau dia. Dompet-dompet? Power bank? Iya, karena kegiatannya beliau di situ. Tinggal cas aja di situ depan komputer mah. Charger bawa nggak? Oh iya, charger bawa. saya juga harus bawa charger, bener, charger. Ya kan? Rahman yang nggak bawa? Selalu Emang minjem dia. numpang aja dia di sini. Minjem charger, Datang-datang, minjem power bank. datang-datang pinjam power bank. Nah itu gitu-gitu ya kan? Iya, sekarang banyak ya. Banyak kebetulan. Makanya, Perintilan yang harus kita bawa ya. iya. Makanya gak heran juga apapun jadi cepat sekarang. Karena lu juga mempersenjatai lo untuk bekerja cepat. Karena ada handphone gak pernah mati. Mau meeting pakai ini sambil jalan lo bisa. Iya. Jadi apa-apa tuh serba cepat. Gue suka ngebayangin dulu kayak hidup berjalan. Saat gue masih muda, gue ngerasa zaman gue udah modern dah. Padahal kagak ada handphone. Pager aja gue SMA belum ada. Pager aja belum ada. TV juga baru RCTI doang. Tapi gue ngerasa hidup udah modern waktu itu. Iya, ya. Ngeliatin yang Saya tuh zaman dulu. kadang-kadang kalau duduk saya rindu banget sih. Sama zaman dulu. Iya, rindu banget masa-masa itu tuh. Emang santai sih, Dur. Maksudnya kita nggak bisa janjian secepat sekarang gitu. Kalau apa-apa ya tunggu besok gitu. Ya kalau nggak langsung main ke rumah. Iya, datang Tanpa aja. janji itu biasanya kan. Iya. Saya tuh ingat. Saya tuh sering kayak lagi pengen ngumpul lah. Saya nggak janji, mau janjian gimana kan. Terus udah, saya jalan aja ke rumah teman. Terus Assalamualaikum. Ini ada gitu. Biasanya orang tuanya muncul, udah tahu. Oh ini, dicari tuh gitu. Panggil anaknya keluar. Terus, ayo jalan-jalan kita. Ayo, mau kemana? Ke rumah situ ayo. Jadi Tapi itu bisa terjadi, Dur, karena kita tahu kebiasaan teman kita masing-masing akhirnya. Setelah gue ini ya, kenapa dulu kita bisa ketemu ya? Setiap ini ya. Oh kita tahu dia Kita tahu. hari ini nih dia nggak ada Iya. kegiatan nih manusia ini nih. Ya, ada di rumah. Ada di Kalaupun rumah. ada kegiatan, harusnya lo bareng gue kegiatannya gitu. Iya. Akhirnya kita udah terbiasa, udah maklum. Udah maklum jam segini dia ada, jam segini dia nggak ada gitu. Iya betul. Karena gue hampir tahu jam-jamnya Ius waktu di Pisangan. Ius lagi. Gue tuh berteman sama Ius, gue berteman sama abangnya, berteman sama Ius. Sekolah gue berteman sama Ius, kalau main gue sama abangnya. Sama abangnya Ius. Karena abangnya Ius sudah boleh bawa motor, jadi bisa naik motor terus kita ngerokok. Emang udah bener ya zaman dulu nih. Jadi dia bisa bawa. Senang banget kalau disuruh ngelepas burung, Dur.
Bokapnya Yus tuh melihara burung dara. Yang bisa bawa motor tuh abangnya. Jadi kalau ngelepas burung, gue sama abang gue tuh Ngelepas di hutan, maksudnya ngelepas biar dia bebas. bukan ngelepas burung dara yang supaya balik lagi dikelepekin gitu. Oh, merpati kali. Merpati ya, burung dara kan merpati. Oh, darah tuh merpati. Ya Allah. Saya pikir darah tuh spesies yang berbeda. Burung dara ya burung merpati. Oh. Burung dara. Info burung aja merpati. lagi nih dari Cing Abdel. Lagi aja. Info aja lagi. Lagi aja. Info lagi aja. Iya, Bab. Zam dong. Jadi gue demen tuh, Dur. Jam segini, lepas burung nih. Gue main tuh ke rumah Yus. Lepas burung. Mungkin kalau... Di Pisangan masih banyak tanah kosong buat lepas-lepas burung gitu. Itu kan butuh lahan luas. Lepas burungnya jauh, Dur. Misalnya di sini nih. Lu lepas burung warung buncit. Gitu. Terus ntar dia terbang ke sana balik. Iya. Yus meliharanya di rooftop rumah dia. Nungguin di situ. Iya, yang lepek-lepekin itu bapaknya nungguin. Gitu. Jadi gue sama Iim berdua tuh. Gue megangin burung, Iim yang nyetir. Ntar pulangnya ngerokok dulu di situ, udah gitu. Nah, akhirnya gue apal nih. Ius, Iim, jadwalnya itu gimana. Jadi gue kalau ke rumah dia pasti ada, kalau nggak ada Ius ada Iim gitu. Iya. Di jam selebih itu dia berjudi kalau ke rumahnya dia ada apa enggak nih gitu. Iya. Tapi ya itu kita jadi itu kan jauh lebih perhatian karena jadwal temen tuh betul ada di kepala kita tuh. Iya. Kita tahu Selasa sore ini dia nggak ada, dia les nih. Iya. Hari apa nih? Rabu. Oh, Rabu dia kosong nih. Oh, iya. Kita, kalau sekarang tuh kan kita nggak hafal. Kita ya tinggal tanya doang, lu ada nggak? Ayo ngumpul yuk gitu-gitu. Iya sih, benar. Emang perubahan jam. Kayak anak sekarang jarang yang tahu jalan, Dur. Jarang udah. Setelah terjadi sama anak gue baru sadar. Maksudnya tahu jalan tuh nama jalan atau apa maksudnya? Ini dari sini nih, ke sekolahannya dia. Suruh ulangin lewat mana aja. Belum tentu tahu, Dur. Karena udah terbiasa duduk, terus nyampe. Gokar, duduk, nyampe. Oh. Sehingga dia kalau ini dia nggak tahu. Tapi Dur. nanti kalau bisa nyetir sendiri pasti tahu. Iya, kemarin baru terjadi nih. Makanya gue bilang karena baru terjadi. Gue ini nyasar si Ratisa. Oh, Latisa mulai belajar nyetir. Udah bawa mobil sendiri. Oh, udah bisa. Udah. Keren. Sendiri dia ini nyoba. Jalan bener-bener sendiri dia. Sendiri. Baru pertama kali terjadi tuh dia sendiri. Sebelum-sebelumnya sama Didi, sama Ius, sama Ria, segala macam ini. Sekarang dia minta izin untuk sendiri. Cing Abdel gugup gitu. Wah, bukan kerjaan. Saya aja denger cerita saya gugup loh. Ya Allah, gue udah gugup. Maksudnya karena kalau misalkan ya taruhlah ini Kupang. Saya sih nggak terlalu gugup. Ini Jakarta, Cing. Terlalu banyak ini Gugup, kendaraan Bro. di sini. Pokoknya dia minta di sini, kalau nggak salah di sini ada beberapa anak-anak deh. Gue kasih tahu nih, jangan ini gitu. Segala macam. Terjadi yang dikhawatirkan. Emang udah deh kita husnuzon aja deh. Gak usah terlalu khawatir tuh, Dur. Kalau ini terjadi kekhawatiran gue, Dur. Nyasar dia. Bisa baca maps gak? Gitu kan. Bisa kan, kalaupun gak baca maps kan apal dari PIM ke sini, kata kakak tuh. Kata kakak. Bawa dia. Oh, jadi ceritanya dia dari rumah mau ke PIM. Mau ke PIM, nanti balik ke rumah. Oke. Gitu. Bawalah dia nih. Bawa nih dia siang. Gue syuting di RCTI Live. Gue udah kepikiran nih kalau malam gimana. Jadi gue udah gak tenang tuh dulu. Selama sore itu gue gak tenang. Pokoknya begitu sampai tempat langsung WA gue bilang gitu. Nyampe WA. Pertama yang gue khawatirin parkir. Bisa nggak parkir? Parkir sendiri. Ya, tapi kan ada ladies parking. Iya, dia bilang gitu. Kan di PIM ada ladies parking. Oh iya, aman. Pas sampai situ, hujan. Nggak bisa. Harus parkir di basement. Katanya gitu. Bisa nggak? Bisa. Udah selesai, fotoin. Fotoin ya, saya. Udah. Gitu. Foto di samping, mobil lagi parkir. Gitu. Keren. Berhasil. Berhasil. Gue masih gue tegesin. Itu pintu
mobil di samping bisa kebuka nggak kira-kira, gue bilang gitu. Jangan bisa gitu atau mepet gitu kan. Bisa aman udah. Gue udah di RCTI, gue live jam 9 malam. Jam setengah 9 dia telepon, Dur. Wah, benar. Aku nyasar, dia gitu, Dur. Ya Allah. Dia di mana? Dia mau pulang, mungkin dia pakai Maps, terus nggak diarahin ke tempat yang biasa. Jadi dia ikutin aja nih Maps-nya. Ke Gandaria, pertama kali. Gandaria tuh, pokoknya. Oh iya, ke sana lagi. Yang ke arah Jalan Panjang. Iya. Iya. Pertama dia ada di, kamu sekarang di mana? Di Jalan Bumi. Jalan Bumi itu di Pakubono. Kok ke situ-situ, gue bilang gitu. Nggak tahu ini Maps yang arahin. Dia udah panik, Dur. Dia panik, gue ikut tambah panik jadinya. Parkir di Indomaret, gue bilang gitu. Nanti Om Didi suruh jemput. Nggak mau, aku bisa, kata dia gitu. Gue jadi berdebat sama Ria, gue telepon dia, itu suruh parkir di Indomaret. Agak mau juga, Dur, bener-bener deh, kakak deh. Paling tidak Cing Abdul bilang, ya udah share live ke Buya, biar Buya pantau dari sini. Dia udah nggak bisa, Dur, di ini gue udah nggak mau dia nyetir, maksud gue gitu. Gue nggak mau mantau. Lo udah nggak usah nyetir kalau lagi panik ini, gue bilang gitu. Cari Indomaret, cari apa gitu. Enggak, aku bisa gitu terus, buset. Terus akhirnya? Terus dari Jalan Bumi ke Gandaria, dari Gandaria ke Radio Dalam. Coba muternya gimana tuh? Akhirnya dia Pulang. Nyasar-nyasar gitu. Nyasar-nyasar. Dan cukup jauh nyasar-nyasarnya. Tapi akhirnya dia pulangnya tuh bisa pulang sendiri. Pulang sendiri akhirnya. Orang kita nggak bisa. Maksain untuk artinya berhenti. udah bisa baca map. Akhirnya setelah kesana kemari, gue curiganya Maps-nya nggak membawa dia ke tempat jalan-jalan kecil untuk menghindari macet, baru muncul di jalan besar gitu. Begitu amannya, begitu dibilang udah sampai Citos. Oh, udah gampang. Udah gampang. Udah sampai Citos, udah nggak usah ngeliat map. Udah hafal kan Citos ininya gimana, apa jalan dari Citos ke ini gitu. Ntar sama Citos dibelokin lagi, dia ngikut lagi ke dalam itu. Udah nggak usah ini, nggak usah ikutin map sudah. Dari Citos tinggal lurus terus. Ya. Sampai tuh foto-foto terus sama apa namanya kirimin gambar terus sama. Tapi akhirnya kemudian Latisa nggak trauma kan? Dia takut gue marahin doang. Nah, itu wajar lah. Iya. Kita dulu juga gitu. Nggak trauma. Tadi dia baru naik mobil lagi. Bawa lagi sendiri. Nggak sendiri. Nggak sendiri. Masih nanti ya nak, gue bilang gitu. Jadi ditemenin siapa? Nganterin ibunya sama adiknya. Oh, jadi bertiga. Bertiga. Oh, oke. Paling tidak ada Teh Ria yang bisa nunjukin jalan. Oke, ntar pelan-pelan bisa itu. Iya. Bagus. Sama gue dia nggak berani, Dur. Nggak mau, bukan nggak berani. Oh, kalau Setirin gue. sama Buya, Nggak mau. dia yang setirin. Buya cerewet. Gitu lagi. Iya sih, kelihatan sih. Pasti gue cerewet. Emang gue pernah sekali gue disetirin sama dia dan salahnya gue emang gue cerewet. Dia langsung ini kali ya, trauma. Dia nggak usah deh. Enggak lagi. Terlalu banyak advice yang dikasih. Betul. Too Itu much. Too much, bener. Too much. Ini maksudnya lagi jalan diem aja harusnya lo Del gitu. Gak usah komen ya. Tapi saya bisa membayangkan kalau saya di posisi Abdul, saya juga sama. Pasti. Saya Orang juga sama sama anak, sih. bagaimana? Saya juga sama sih. Iya, maksudnya kalau lagi diem jalannya harusnya gue diem aja sih. Maksudnya udah nggak usah ngasih petua-petua, udah jalan aja. Tapi namanya naluri bapak gimana? Pengennya menghindarkan anak dari segala sesuatu yang kira-kira potensi. Kita ngabdur lama juga ya, Cing ya. Saya ngabdur pertama Latisa SD loh. Iya. Kelas 6 apa ya? Iya emang. Iya. Rumah masih di belakang, Latisa masih SD. Iya ya. Iya. Kelas 6 apa kelas 5 gitu. Kita ngabdur setelah ini gak sih santuy gak sih? Pas santuy ya? Ya 2020. Bener SD. Ya toh? Bener SD. Sampai sekarang dia udah bawa mobil Kelas loh. 3. Lama juga ini ngabdur ini ya. Wow.
Dari situ kita emang iya. Wawan Canda kita di sana. Wawan Canda ya? Wawan Di Canda rumah. di Lah, ke Sepat. rumah. Awal mula di Sepat. Oh di Sepat. Studio Sepat. Oh iya benar. Awal mula Wawan Canda. Ngabdur? Nggak beres-beres. Abdur lah pertama di rumah belakang ini. Iya. Itu pertama kali. Ada satu episode Ngabdur yang nggak tayang. Oh, yang saya yang jadi Cing Abdel. Lu yang nanya-nanya. Udah nggak usah tayang itu udah. Udah hilang juga lah gitu kan, masih di handphone. Iya, saya ngerasa kayak nggak ini. Saya masih ada sungkannya waktu itu kan. Ketemu Cing Abdel belum sakrab sekarang. Kalau sekarang kan udah nggak sungkan saya. Cenderung kurang ajar. Dulu masih sungkan. Iya, saya ingat banget karena saya ingat pertama Ngabdur tuh dengan Latisa masih anak kecil. Jadi belum ada barriernya gitu. Kalau sekarang kan ketemu aja Iya. udah ya dia udah dewasa, jadi kita juga udah Ya, beda berjarak lah. ya. Iya, udah berjarak. Iya. Jadi udah ini juga udah lama juga. Hidup kita. udah lama ya, Dur ya? Lama ya. Maksudnya ada orang yang sedemikian pesatnya tumbuh, ya kita gini-gini aja kayaknya. Iya. Harusnya kita tambah tua, Dur. Orang ngelihat ini, kayak Latisa ngeliat lu juga udah tua, Dur. Orang dia waktu kecil aja udah ngeliat lu. Iya, benar. Begitu SMA, Mungkin Om Abdur. di dalam dirinya Latisa juga dia ngerasa dia gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya? Tapi kita yang lihat, wih, tambah tinggi. Iya. Di dalam dirinya dia biasa-biasa aja itu. Ya gitu kali. Ya gitulah. Udah berapa lama nih, Bang? Nah, kita sholat maghrib dulu. Iya. Terima kasih banyak teman-teman para pejuang setrika semuanya. Semoga setrikaan sudah mantap semua. Kita berjumpa lagi di Ngabdur selanjutnya minggu-minggu depan. Cing Abdul pamit, saya juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.